Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Iyar di podcast Tanya-Tanya Iyar. Nah, pembahasan kali ini itu lebih kepada pembelajaran ya. Nah, kita bersama dengan narasumber. Hai, perkenalkan saya Nurul Kiswa Rahma, bisa dipanggil Kiswa. Nah, saudari Kiswa ini akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pengembangan konsep IPA, ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Nah, saudara Kiswa, pertanyaan pertama nih, kita langsung saja ya di pembahasan. Nah, pertanyaan pertama, apa sih itu pengembangan IPA? Bagaimana sih cara pengelolaannya, cara pembelajaran efektifnya, dan juga penilaian otentik yang bisa Anda perkenalkan untuk pengembangan IPA di SD? Ini tentang, lupa materinya. Materinya itu tentang bunyi. Bagaimana menurut Anda? Kalau pengelolaan kelas itu yang pertama lingkungan belajar yang kondusif. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Ini termasuk tata letak kelas, peraturan yang jelas, serta penghargaan dan konsekuensi yang konsisten. Yang kedua, manajemen waktu yang efektif. Pembelajaran harus direncanakan dengan baik agar setiap kegiatan pembelajaran memiliki cukup waktu untuk dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, pembelajaran efektif. Pendekatan berpusat pada siswa. Metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan proyek lebih efektif dibandingkan dengan ceramah satu arah. Terus, diferensiasi pengajaran. Mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa dengan memberikan tugas yang bervariasi. Yang ketiga itu penilaian autentik. Penilaian berbasis proyek. Menilai kemampuan siswa melalui proyek yang menggambarkan aplikasi nyata dan konsep IPA. Portofolio mengumpulkan karya siswa selama satu periode tertentu untuk menunjukkan perkembangan belajar mereka. Yang keempat, pengenalan dan penggunaan kit IPA. Yang pertama, kit eksperimen. Menggunakan alat dan bahan eksperimen yang telah disiapkan dalam kit untuk memfasilitasi pembelajaran IPA yang praktis dan hands-on. Yang kedua, panduan penggunaan. Menyediakan panduan penggunaan yang jelas untuk memastikan kit digunakan dengan cara yang benar dan aman. Yang kelima, keterampilan informasi. Jadi seperti itu ya, cara-cara pengelolaan kelas, pemberian pembelajaran efektif dan autentik kepada siswa tentang materi bunyi ya. Jadi nanti itu disandingkan dengan materinya ya, materi bagaimana cara menjelaskan materi bunyi dengan memberikan rasa nyaman, aman saat pengelolaan kelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, lembar kerja seperti apa sih, atau pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan seperti apa yang bisa saudari Kiswa berikan untuk materi bunyi ini pada pertama itu lembar kerja interaktif. Membuat lembar kerja yang tidak hanya menuntut jawaban singkat, tetapi juga kegiatan yang melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Yang kedua, feedback konstruktif, memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kesalahan mereka dan belajar darinya. Adapun juga yang dijelaskan pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk yang pertama, aktivitas yang menyenangkan. Membuat pembelajaran menyenangkan melalui permainan edukatif, eksperimen, dan kegiatan kreatif. Yang kedua, interaksi sosial. Mendorong kerjasama dan interaksi sosial antar siswa melalui pembelajaran kreatif. Oke, lanjut pembahasan berikutnya. Di sini saya kita membahas tentang pengembangan konsep IPA di SD. Nah, ini kan materinya tentang bunyi. Nah, sebelum kita lebih tahu lagi tentang bagaimana cara pengembangan atau pengelolaan kelas dan bagaimana segala macam tentang konsep IPA di SD, terlebih dahulu kita juga harus tahu dong tentang materi IPA. Materi IPA tentang bunyi ya, tentang bunyi. Mungkin saudari Kiswa bisa menjelaskan beberapa materi tentang bunyi di penonton.
menarik. Yang pertama itu mengenai apa sih itu bunyi. Bunyi adalah getaran yang berampat melalui medium satu perantara seperti udara, air, dan benda padat. Yang kedua, sumber bunyi. Sumber bunyi dapat dihasilkan dari alat musik, suara manusia, dan benda-benda di sekitar. Yang ketiga, ciri-ciri bunyi. Yang pertama itu ada frekuensi. Jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya bunyi. Yang kedua, amplitudo. Besarnya getaran amplitudo menentukan kuat lemahnya bunyi. Panjang gelombang, jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan. Kemudian adapun proses mendengar bunyi. Bunyi masuk ke telinga melalui saluran telinga, membuat gendang telinga bergetar. Getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang kecil di telinga tengah ke telinga dalam, dan akhirnya diubah menjadi sinyal oleh saraf pendengaran untuk dikirim ke otak. Adapun manfaat dan bunyi. Yang pertama itu untuk komunikasi seperti berbicara dan mendengar. Yang kedua untuk hiburan seperti mendengarkan musik. Yang ketiga untuk berbagai aplikasi teknologi seperti sonar pada kapal, selam, dan ultrasonografi di bidang medis. Iya guys, maaf ya jika misalnya terganggu dengan suara-suara lain, karena untuk podcast kali ini kita laksanakan di outdoor kampus. Jadi di sekitaran kampus itu banyak mahasiswa yang sedang berkegiatan juga. Oke, maaf, mungkin bisa dilanjut lagi. Adapun dampak negatif dari bunyi yaitu bunyi yang terlalu keras bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau kerusakan telinga. Yang kedua, polusi suara dari lalu lintas, pabrik, atau kegiatan manusia lainnya dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Terakhir nih, kalau misalnya di pembelajaran pengembangan IP, terus ada tentang materi bunyi, ditambah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah seperti apa yang bisa saudari kita berikan kepada penonton? Metode ilmiah itu langkah-langkah ilmiah. Kan metode ilmiah mulai dari observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data hingga kesimpulan. Yang kedua, eksperimen mandiri. Memotivasi siswa untuk melakukan eksperimen sebarang sendiri untuk mengembangkan keterampilan ilmiah mereka. Seperti itu ya. Jadi saudari Kiswa ini lebih sesuai yang saya dapat tentang mulai dari melakukan observasi, kemudian melakukan hipotesis, eksperimen, dan juga menemukan analisis datanya sampai menarik kesimpulan dari apa yang sudah didapat tentang materi bunyi itu. Itu sangat-sangat menarik ya menurut kita. Oke, mungkin itu saja podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di materi podcast Tanyanya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.